Sahabat Hikmah, kekuatan melihat peluang pasar menjadi kunci sukses banyak pebisnis. Begitu juga yang dilakukan Resti Lesmaya, wanita asal Cianjur, Jawa Barat ini. Siapa sangka, inovasinya membuat kebab ayam suwir agar harganya terjangkau menjadi jalan rezeki bagi Resti. Warung kebabnya pun terus berkembang hingga dirinya punya 2 cabang dengan omset 15 juta per bulan. Karena ya tuntutan dari keluarga, bukan keluarga sih, dari sehari-hari mungkin ya, lihat suami gaji selalu dipotong, kasihan ya. Saya daripada saya diam nggak ngapain-ngapain ya, saya udahlah, saya mencoba membantu suami. Dulu Resti bekerja di pabrik. Namun, gelombang PHK yang datang membuat kehidupan keluarganya semakin terpuruk. Apalagi penghasilan sang suami yang bekerja sebagai karyawan swasta pun tak menentu. Hingga suatu ketika, saudaranya berkunjung dan membawa pisang. Oleh Resti, pisang ini pun ia olah jadi pisang crispy dan coba ia jual di depan rumah. Iya, dia jual keliling rumah, keliling kampung mungkin. Kalau saya cuman stay di tempat, yang beli pun cuman yang datang aja. Bangkrut dan tidak lagi punya uang membuat Resti pendek akal. Tanpa pikir panjang, ia tergiur mengajukan pinjaman online alias pinjol untuk beralih ke bisnis lainnya. 10 juta rupiah pun berhasil Resti peroleh. Uang ini lantas Resti gunakan untuk membeli ayam ini dan kebutuhan ternak lainnya. Resiko terjerat bunga pinjol yang besar diabaikan Resti, dikalahkan oleh tekadnya untuk beternak ayam di kampungnya. Ternyata beternak ayam tidak semudah yang dibayangkan Resti. Ternak ayam yang semula ia gadang-gadang bakal jadi sumber penghasilan keluarganya justru gagal total. Mungkin belum paham soal itu. Saya juga nggak tahu kenapa tahu-tahu ayam-ayamnya pada mati. Ya karena ayam-ayamnya mati, saya nggak bisa bayar buat pinjaman online itu. Apa yang ditakutkan pun terjadi. Akibat ternak ayamnya musnah, Resti tidak mampu membayar cicilan pinjolnya yang bunganya mencekik. Hari-hari berikutnya, hidup Resti bagaikan mimpi buruk. Keluarganya diteror tanpa henti oleh para debt kolektor pinjol yang menagih utangnya. Tak kuat menghadapi mereka, Resti sempat kabur dari rumah. Meski sudah jatuh terpuruk, Resti berusaha tetap mengumpulkan semangatnya. Ia sadar untuk bisa keluar dari jerat pinjol, ia harus bekerja dan punya pendapatan. Maka, Resti berusaha mencari lagi pinjaman modal serta meyakinkan keluarganya. Dan kali ini, ia kembali ke bisnis kuliner. Itu yang anak-anak yang saya bisa semangatin. Hanya anak-anak, Kak. Hikmahnya mungkin tetap maju meskipun itu cobaannya apapun. Pilihan Resti jatuh pada kebab. Jajanan cepat saji ala Timur Tengah ini memang sedang tren. Namun, untuk menyesuaikan daya beli masyarakat yang lebih luas, Resti tak kehabisan akal. Kebab yang umumnya berisi daging sapi pun ia sulap menjadi kebab ayam suwir. Ya, dengan resep kebab ayam suwir yang ia peroleh secara otodidak, Resti kembali merintis usahanya dari nol besar. Mencoba bisnis baru dengan varian baru memang cukup sulit diterima pasar. Karenanya, Resti pun mencoba menawarkannya secara daring. Banyak kendalanya, Pak. Ada yang ikutin juga sama. Ya cuman saya terus maju, nggak menyerah. Ya terus sampai hari ini saya usahain kebab. Tak terasa, 2 tahun pasca pandemi, usaha kebab ayam suwir milik Resti berkembang pesat.
Kini ia sudah buka 2 cabang dan punya 2 karyawan yang membantunya. Dalam sehari, masing-masing cabang bisa memproduksi 50 kebab. Proses pembuatannya sendiri dimulai dengan membuat kulit kebabnya lebih dulu, dengan mencampur bahan berupa tepung terigu, baking soda, garam, dan gula, serta susu cair. Resti beralih ke isian. Awalnya ayam direbus lalu disuir-suir. Semuanya kemudian diberi bumbu dan dimasak kembali. Usai kedua bahan utama ini jadi, Resti pun selanjutnya tinggal meracik isi seperti potongan sayur, suiran ayam, ditambah dengan saus, tomat, dan mayonaise. Semuanya lalu dibungkus kulit kebab dan dikulung. Terakhir, kulit kebab sedikit dibakar sebelum disajikan. Hasil memang tidak pernah mengkhianati usaha. Berkat kerja keras dan semangat pantang menyerah, bisnis kebab ayam suwir Resti terus berkembang. Hingga akhirnya ia bisa melunasi utang pinjaman online-nya. Meski membayar dengan harga yang jauh lebih besar. Setidaknya semua ini menjadi pengalaman yang berharga untuk dirinya. Kini di tengah keberhasilannya, Resti terus berkarya mencoba inovasi-inovasi beberapa varian baru untuk usahanya. Ia pun tak pernah lupa akan kuasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa dosa besar itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Syirik kepada Allah, pesimis terhadap karunia Allah, dan berputus asa dari rahmat Allah." Hadis riwayat Al-Bazar. Ada 2 ayat yang seperti bertentangan bercerita tentang satu kisah keberhasilan di Perang Badar. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah," dan siapkanlah kekuatan semampu kalian. Yang kedua adalah ayat, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama." Sebenarnya bukan kamu yang membunuh, tapi Allah. Bukanlah kamu yang melesakkan anak panah itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang melepaskannya. 2 ayat ini seolah-olah bertentangan. Di satu ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Tapi di ayat yang satunya seolah-olah segala usaha kita itu tidak ada artinya sebab itu terjadi karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti dapat membeda-bedakan mana wilayah kita dan mana wilayah Allah Subhanahu wa taala. Menjalani seluruh proses dengan maksimal, berinovasi, berstrategi adalah bagian dari usaha. Tetapi kita mesti yakin hasil itu semua didapati karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.